Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang persahabatan dari tiga remaja. Akan tetapi persahabatan yang seharusnya dijalani dengan kesenangan-kesenangan, justru ini berakhir dengan sangat tragis dan mengerikan. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Skyler Nice ini adalah tipe remaja yang sangat baik-baik saja. Dia tipe yang memiliki masa depan cerah. Dia anak yang rajin, gemar membaca, dan dia kerap meluapkan atau mengupload pemikiran-pemikirannya di media sosial. Dia juga mengisi waktu kosongnya dengan bekerja paruh waktu di restoran tepat saji yang bernama Wendy's. Skyler yang pada saat itu berumur 16 tahun, dia mempunyai dua sahabat karib yang bernama Celia dan Rachel. Mereka bertiga ini bersekolah di Universitas High School yang berada di Virginia Barat, Amerika Serikat. Skyler sudah kenal dengan Celia ini sejak mereka masih berumur 8 tahun. Sedangkan mereka berdua berkenalan dengan Rachel ini pada tahun pertama di sekolah mereka. Persahabatan ketiganya ini seperti tidak dapat dipisahkan. Mereka sangat akrab. Dan si Celia dan si Rachel ini menganggap bahwa si Skyler ini adalah seorang yang emotional rocks namanya ya. Maksudnya itu dari tiga orang ini si Skyler ini adalah keluarganya yang paling normal. Sedangkan si Celia dan si Rachel, orang tua mereka telah bercerai pada saat itu. Dan si Skyler ini selalu memotivasi kedua sahabatnya ini untuk tetap kuat menghadapi kehidupannya mereka masing-masing. Karakter dari Celia ini adalah sebenarnya cewek yang sangat menyenangkan dan humor, konyol gitu ya. Hingga dia pun cepat akrab dengan keluarga dari Skyler ini. Dan si Celia ini udah dianggap sebagai anak oleh orang tua dari Skyler. Bahkan kalau masuk ke rumah Skyler itu si Celia ini nggak perlu ngetok pintu, tapi langsung nyelonong masuk aja karena udah dianggap sebagai anak sendiri. Sedangkan Rachel adalah yang kebalikan dari Celia. Rachel ini berasal dari keluarga Katolik yang kolot ya, atau sangat taat, hingga dia merasa kagum kalau melihat Celia ini yang terlihat begitu lepas hidupnya, begitu humoris, begitu konyol. Meskipun mereka ini sangat akrab seperti keluarga sendiri, tapi namanya persahabatan di mana-mana juga pasti ada saat-saatnya mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Begitu juga itu mungkin dipengaruhi dengan status keluarga Skyler ini yang normal gitu ya dibanding Celia sama si Rachel. Pasti ada aja pertengkaran di antara mereka. Pada saat itu tanggal 6 Juli tahun 2012 itu adalah hari-hari biasa. Saat itu si Skyler ini baru pulang dari kerja paruh waktunya di Wendy's restoran. Dia pulang pada pukul 7 malam. Kemudian begitu sampai rumah tanpa menyapa orang tuanya, dia pun langsung memasuki kamarnya. Saat itu orang tua melihat gelagat dari anaknya seperti itu. Mereka pun menganggap bahwa anak ini sudah kecapean pulang dari kerja, hingga mereka pun tidak mengganggu anaknya. Begitu sampai kamar, Skyler ini langsung rebahan di tempat tidur dan dia membuka handphonenya. Waktu berlalu hingga keesokan paginya. Ibunya ini mulai curiga ya, maksudnya penasaran gitu kenapa anaknya belum keluar dari kamar. Padahal ini udah waktunya untuk si anak bangun dan pergi ke sekolah. Dia pun kemudian mengetuk pintu dari anaknya, pintu kamarnya, akan tetapi tidak ada jawaban. Hingga dia pun langsung buka itu pintu kamar dari Skyler, dan ternyata kamar Skyler kosong. Anaknya tidak berada di dalam kamar, dan jendela dari kamar si Skyler ini terbuka dengan lebar. Skyler hilang. Kemudian setelah itu orang tua pun langsung memeriksa keadaan kamar dari Skyler. Kemana nih anak gua gitu kan? Dia menemukan bahwa di situ masih ada charger dari anaknya ini. Jadi rupanya Skyler ini cuma pergi bentar doang karena dia nggak bawa chargernya. Kalau dia niat pergi lama pasti kan chargernya dibawa-bawa gitu kan. Kemudian orang tua ini pun langsung menghubungi Skyler dengan cara menelpon. Akan tetapi tidak ada jawaban dari handphone Skyler. Boro-boro nada sambung, yang ada adalah nada tutut-tutut. Jadi itu nada handphone yang tidak tersambung. Kemudian orang tua ini pun langsung melanjutkan dengan memeriksa CCTV yang berada di rumah mereka. Dia melihat bahwa benar ada kejadian pukul 12:30 malam
waktu si Skyler ini melompat dari jendelanya dan menuju ke sebuah mobil. Orang tua ini tidak langsung melaporkan ke kepolisian ya, karena dugaan mereka yaitu tadi charger nggak dibawa, berarti si Skyler perginya nggak lama gitu kan. Akan tetapi sampai keesokan harinya ternyata anaknya ini nggak balik-balik. Mereka pun langsung berinisiatif melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Mendapatkan laporan itu, kepolisian pun langsung datang ke rumah orang tua dari Skyler ini. Mereka memeriksa semua sampai memeriksa CCTV segala macam. Akan tetapi kesimpulan mereka saat itu bahwa si Skyler ini pergi atau kabur dari rumah seperti layaknya anak-anak remaja labil lainnya. Itu adalah pendapat dari polisi ya. Cuman orang tua dari Skyler ini jelas nggak terima dong, maksudnya kita nggak ada masalah sama anak ini baik-baik saja, kecuali kami berantem atau gimana, ini anak kabur gitu no problem gitu kan, ada alasannya. Tapi ini kan enggak. Lagian si anak kalau memang niat kabur, kenapa dia nggak bawa casannya gitu loh. Berarti kan dia nggak berniat kabur untuk lama seperti itu. Untuk menyenangkan, mungkin begitu ya, untuk menyenangkan dari orang tua Skyler ini, polisi pun berjanji akan menyelidiki kasus ini dengan lebih serius. Hingga mereka meminta rekaman dari CCTV yang berada di rumah mereka untuk diselidiki. Mereka bawa ke kantor polisi. Sementara itu orang tua dari Skyler tidak tinggal diam. Mereka melakukan usaha sendiri untuk mencari anaknya. Mereka pun menanyai teman-teman dari Skyler ini semua. Dia pun membuat brosur atau pamflet buat disebar-sebarkan di kotanya itu untuk mencari anaknya. Bahkan sahabat-sahabat dari Skyler ini dikerahkan semua, termasuk sahabat karibnya yaitu Celia dan Rachel. Celia dan Rachel pada saat itu tampak sangat terpukul dengan keadaan yang dialami oleh sahabat karibnya ini. Sementara itu, kepolisian yang menyelidiki kasus ini, dia menemukan bahwa benar pada saat itu jam 12:30 malam ya, si Skyler ini keluar dari jendela dan menuju sebuah mobil. Mereka menyelidiki itu mobilnya siapa. Akhirnya mereka pun mendapatkan penyelidikannya itu, hasilnya bahwa itu adalah mobil milik dari Celia. Celia adalah sahabat karib dari Skyler sendiri. Kemudian untuk melanjutkan temuan ini ya, kepolisian pun mendatangi rumah dari Celia. Mereka di situ menanyai tentang perihal kejadian ini. Saat itu Celia mengaku bahwa dia dan Rachel ini menjemput si Skyler ini pada pukul jam 11 malam. Kemudian mereka pun jalan-jalan sebentar keliling kota dan kembali mengantarkan Skyler ke rumahnya pada tengah malam atau jam 12 malam. Dan pengakuan dari Celia ini sangat meleset apabila dibandingkan dengan bukti rekaman CCTV yang ada. Di CCTV tercatat bahwa si Skyler ini meninggalkan rumah atau dijemput pada pukul 12:30 malam. Dan mereka meninggalkan lokasi pada pukul 12:30 lebih 5 menit atau jam 12:35. Setelah itu mobil pun tidak terlihat di rekaman CCTV kembali ke rumah dari Skyler lagi. Jadi Celia tidak mengantarkan pulang kembali si Skyler. Untuk memperkuat argumennya sendiri ya, si Celia ini bahkan mengaku bahwa pada tanggal 7 Juli dia sama ibunya ini ikut membantu mencari Skyler dengan menyusuri jalan-jalan di sekitar rumah dari Skyler itu. Berdasarkan keterangan dari Celia ini, kemudian polisi pun melanjutkan dengan menanyai dari si Rachel. Saat itu Rachel menceritakan hal yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Celia. Akan tetapi setelah dia mengantarkan Skyler pulang ya, pada tanggal 7 Juli atau keesokan harinya, dia pun pergi untuk melakukan liburan kemah selama 2 minggu. Itu pengakuan dari Rachel. Akan tetapi mendengar pengakuan dari mereka berdua ini ya, para petugas polisi ini adalah orang-orang profesional. Mereka mempunyai insting bahwa mereka berdua ini telah berbohong. Dan Rachel ini dalam mengutarakan pembelaan dirinya itu ya, dia tampak seperti ketakutan. Dan kata-kata yang muncul sama dari mulut mereka ini sepertinya sudah dilatih.
tidak muncul secara natural seperti itu. Meskipun mereka mulai mencurigain si Celia sama si Rachel ya, polisi ini tidak bisa menangkap mereka berdua karena mereka sampai saat itu belum mempunyai bukti yang kuat tentang keterlibatan mereka berdua. Kemudian polisi pun tetap melanjutkan penyelidikan ini ya. Demikian juga dengan orang tua dari Skyler yang tidak pernah menyerah, terus mencari keberadaan dari anaknya ini. Sampai satu ketika ada sedikit petunjuk, secercah petunjuk gitu ya, berasal dari media sosial Skyler, Celia, dan Rachel. Media sosial itu adalah dari Twitter dan Facebook. Saat itu ditemukan postingan dari Skyler ya, yang seolah-olah dia ini sebel sama dua sahabat karibnya. Jadi kalau di kata-katanya itu terbersit seperti si Skyler ini ditinggal main sama si Celia dan si Rachel. Hingga si Skyler ini pun ngambek karena hal tersebut. Dari cuitan-cuitan si Skyler ini di medsos, polisi bisa mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan hubungan antara Skyler dan dua sahabat karibnya itu. Hingga ini bisa dikaitkan dengan kasus hilangnya si Skyler. Saat itu ada seorang polisi yang bernama Chris Berry yang menangani kasus ini. Dia menangani dengan cara mendalami kepribadian dari Celia dan Rachel. Dia memata-matai dengan cara dia membuat satu akun palsu seolah-olah dia adalah seorang anak laki-laki ABG. Dan dia pun setelah membuat akun itu, dia pun berkenalan dengan Celia dan Rachel lewat media sosial. Tujuannya adalah mengetahui seperti apa keadaan mental dari kedua gadis ini dan mengetahui bagaimana postingan-postingan mereka setelah pasca hilangnya si Skyler. Dari medsos ini, si Chris Berry ini bisa mengetahui bahwa si Celia ini cenderung orang yang meledak-ledak, orang yang periang, konyol gitu ya. Memang seperti itu kan karakternya. Sedangkan si Rachel ini cenderung sebagai seorang gadis yang pendiam. Dan tidak satupun dari kedua gadis ini yang memperlihatkan bahwa mereka itu telah bersedih karena kehilangan dari sahabat karibnya. Sementara waktu berlalu dan selama itu pula Celia dan si Rachel ini mengalami gangguan-gangguan jiwa gitu, maksudnya ketakutan-ketakutan sendiri. Pertama adalah dari para netizen, dari para teman-teman mereka sendiri yang menuduh mereka ini adalah pelaku pembunuhan terhadap si Skyler. Biasa kan kalau para netizen kadang julid ya, seenaknya aja ngomong nuduh gitu kan. Dan itu dituduhkan kepada mereka dan rupanya mereka takutan sendiri gitu loh. Dan itu ditambah dengan polisi ini ternyata tidak melepaskan mereka. Polisi ini sesekali masih memanggil mereka untuk melakukan wawancara. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai dikucilkan oleh teman-teman mereka sendiri di kehidupan nyata dan di kehidupan maya. Mereka hanya tinggal berdua. Polisi terus menyelidiki masalah ini. Mereka hanya tidak punya bukti saja hingga tidak dapat menangkap si Celia dan si Rachel. Dan Celia dan Rachel ini masih sering dipanggil oleh polisi untuk diwawancarai dan ditanyai tentang kejadian-kejadian itu ya, CCTV segala macam. Tapi jawaban dari Celia dan Rachel ini selalu keluar dari jalur, tidak sama dengan bukti-bukti yang ada. Jadi ini hanya masalah bukti saja guys. Rupanya tekanan bertubi-tubi ini yang dialami oleh mereka cukup mengganggu jiwa dan mental mereka ya. Karena terus-menerus melakukan kebohongan, mereka pun akhirnya tidak kuat. Hingga ini terjadi pada tanggal 28 Desember tahun 2012. Saat itu terjadilah peristiwa yang mengagetkan semua orang. Pada tanggal 28 itu ada panggilan terhadap 911 yang berasal dari Ibu Rachel. Dia memukuli orang tuanya, dia berlari sana sini, dia teriak-teriak. Rachel yang udah ketakutan, panik dan udah stres, dia mengakui semua perbuatannya bersama Celia. Mereka berencana pura-pura ketinggalan korek api di dalam mobil. Skyler sempat berteriak, "Why? Kenapa?"